Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Pertanyaan, sebutkan salah satu tata tertib di perpustakaan. Jawaban, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan. Selanjutnya, tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, menjaga ketenangan di dalam perpustakaan. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Yang ketiga, mengembalikan buku tepat waktu. Selanjutnya, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Misalnya, pada waktu istirahat, saya selalu membaca buku di perpustakaan. Saya senantiasa menaati tata tertib di perpustakaan. Saya tidak pernah membawa makanan dan minuman. Bila meminjam buku, saya selalu mengembalikannya tepat waktu. Selanjutnya, bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Selanjutnya, ayo membaca. Hari ini, Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yang pertama adalah Lani, kedua Udin, ketiga Beni, keempat Siti, dan yang kelima Dayu. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Selanjutnya, ayo berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Yang pertama, Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Yang kedua, pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Yang ketiga, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Yang keempat, Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Dan yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung.
Perhatikan contoh. Membaca, Susi, cerita, buku. Susi membaca buku cerita. Nomor 1, Ibu mengerjakan, Lani, PR, membantu. Kalimat yang benar adalah Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Kalimat yang benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, Dayu suka menyontek, tidak. Kalimat yang benar yaitu Dayu tidak suka menyontek. Yang keempat, berdiskusi, Siti, Dayu dan Lani, kelas di dalam. Kalimat yang benar adalah Siti, Dayu dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Yang kelima, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Kalimat yang benar yaitu Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Selanjutnya, ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Yang pertama, lari di tempat. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lutut diangkat setinggi di bawah pinggang. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Yang kedua, lari di tempat dengan lutut terangkat. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Lutut diangkat setinggi pinggang. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Yang ketiga, lari cepat. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Berlari lurus ke depan ke arah garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Yang keempat, lari zigzag. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ke arah kanan dan kiri. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, ayo berkreasi. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian. Yang pertama, lari di tempat. Yang kedua, lari dengan lutut terangkat. Yang ketiga, lari cepat. Yang keempat, lari zigzag. Yang kelima, lakukan gerakan lari dengan diiringi lagu. Dan yang keenam, ikuti petunjuk gurumu. Selanjutnya, ayo renungkan. Tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Oke, selamat merenungkan ya adik-adik. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.